Salam jumpa lagi dengan saya Donat Sunador dalam acara Simpang Jalan. Kali ini kami coba menggali petuah-petuah yang ada di kalangan orang tua kita di Manggarai. Banyak petuah yang disampaikan dalam bentuk kalimat pendek atau panjang. Tapi satu yang saya ingat, ketika orang tua mulai memegang ayam, ya, ayam untuk penghang, ya, kasih makan leluhur, banyak kata-kata indah di situ yang disampaikan. Tapi pada akhir dari mantranya itu, yang saya ingat, orang tua akan mengatakan, "Poro bembang, sang bembang reta, waket salar ngerwa." Seperti pohon, ya, yang pucuknya tumbuh ke atas, ya, lebat, subur, dan akarnya tancap ke tanah, ke bumi. Ini sebuah gambaran tentang tumbuh kembang manusia, tumbuh kembang yang seimbang. Ketika pohon itu memang menancap, menghisap makanan dari daerah sekitarnya, dia akan tumbuh lebat ke atas. Jadi itu yang dikehendaki manusia, dan manusia belajar pada tumbuhan ternyata. Jadi ya seperti tumbuhan tadi yang menghisap unsur hara dari tanah, dan kemudian dia bertumbuh menjadi pohon yang seimbang, lebat, dan kuat, ya. Ketika ada angin kencang, dia tetap tidak patah, tetap tidak terserabut dari akarnya. Nah, di kalangan orang Manggarai memang saat ini masih kukuh untuk memegang adat, tradisi, dan lain sebagainya. Tapi kadang juga sudah mulai pudar, ya, mulai pudar seiring dengan berjalannya waktu dan modernitas semakin masuk ke dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga malam ini atau hari ini, pada kesempatan ini, kami akan menggali nilai-nilai itu, nilai-nilai budaya yang mencerminkan bahwa kita itu harus bertumbuh, berakar di dalam budaya kita sendiri, agar kita menjadi manusia tumbuh kembang dan seimbang tanpa tercerabut dari akarnya. Tamu saya pada kesempatan ini ada dua orang. Sebelah kanan saya Pak Adi Wantur, yang juga tahu banyak tentang nilai-nilai tradisional, tahu banyak tentang ritual-ritual adat, ya, baik yang di rumah, di mata air, ya, dan lain sebagainya. Dan di sebelah kiri saya juga ada Om Pope dari Ende, yang juga tahu banyak cerita tentang bagaimana nilai budaya itu menghidupi dan menumbuh kembangkan manusia sehingga menjadi manusia yang kuat. Pak Ardi, seperti yang saya gambarkan tadi, kira-kira Pak Ardi melihat gimana dengan perkembangan tradisi kita, apa mengalami kemunduran atau kemajuan? Oke, Pak Donatus. Selamat malam, pemirsa Simpang Jalan. Ini menarik karena mengingatkan saya pada ritual salah satu tradisi kita di Manggarai, yaitu tradisi penti. Kalau kami di orang Ngalak Ruis menyebutnya Hanggoja, ada salah satu ritual, yaitu ritual Barong Lodok. Ya. Seperti apa itu kira-kira? Jadi Barong Lodok itu para tetua pada momen sebelum momen puncak penti itu, keesokan harinya. Jadi hari ini mereka mendatangi pusat lingko. Pusat lingko itu yang disebut dengan lodok, ya, pusat lingko. Jadi dari pusat itu akan dibentang patok-patok untuk
dibagi tanah itu ke Tiap warga. setiap warga itu oleh Tua Teno. Jadi dengan Barong Lodok itu tentu saja ada nilai bahwa masyarakat ingin atau berharap bahwa apa yang mereka tanam akan tumbuh dengan subur, ya, akan tumbuh dengan subur, bisa menghidupi hasil panenannya, bisa menghidupi masyarakat sekampung itu, gitu. Nah, tentu saja dalam Barong Lodok itu ada ritual seperti ada yang disebut dengan torok, ya. Torok, iya, iya. Torok itu tadi Pak Donatus sebut dasor todo Ubah hang wulang Langkah atau langkah sentala. sentala atau Tumbuh atau uva sang bembang greta pakai neho celana. vake celar ngerva, ya, seperti pohon yang tumbuh dan berkembang dengan subur ke atas, tumbuh kuncup, daun yang rindang, dan juga menancap akarnya ke dalam tanah. Artinya itu harapan atau doa bahwa kita juga manusia bisa menjadi orang yang bisa bertumbuh dengan nama yang harum dan juga tetap mengakar pada budaya tradisi dari Leluhur, ya. leluhur, ya, di kampung kita. Oke, kalau Om Pope kira-kira gimana menurut pengamatan Om Pope, kalau ada nilai-nilai budaya yang semakin hilang dari daratan Ende, khususnya di Jopo ya. Jopo. Saya teringat banget ya sampai saat ini untuk budaya-budaya seperti itu di Jopo itu, kalau bahasa kami itu kepena ya, kepenanya itu diadakan setiap bulan 10. Tapi sebelum sampai ke bulan 10, biasanya bulan 4 yang namanya Kepoo. April, ya, Kepoo. Kepoo. Apa itu Kepoo itu? Kepoo itu begini, mungkin hampir sama seperti Manggarai. Itu menunjukkan bahwa persiapan dari bulan 4 ini, karena biasa bulan hujan itu mendatangkan dari bulan Februari ya. Persiapan Februari sampai Maret sampai dengan bulan 6 itu sampai penanaman untuk jagung ya, singkong maupun pisang itu tradisi sendiri ya, ada sendiri. Jadi Kepoo ini setiap kampung punya mendatangkan salah satu tempat ya, mungkin seperti di Jopo nih kami ada 3 desa. Setiap dengan hari yang ditentukan saat itu, di 3 desa ini turun, karena tempat saat itu sudah disediakan dari dulu ya, tempat tersendiri itu memang mengadakan Kepoo. Jadi berangkat jam pagi, pulangnya jam 6 sore. Kepoo itu nanti di Kepoo itu mereka masak nasi ya, lewat bambu tadi, ada campur kelapa mudanya segala macam, pokoknya bumbu rempah udah ada semua di situ ya. Seperti yang saya lihat waktu di KBS kita mengadakan itu Tapak kolo, itu ya, yang dibakar itu ya, yang itu api nasi yang dibakar pakai bambu, itu. Nah, itu nanti makan bersama nantinya jam 5 tuh mereka mulai makan. Betul, saat itu saya sempat ikut mulai makan. Nah, itu udah tradisional sekali ya untuk di Jopo itu setiap bulan 4 itu mengadakan seperti itu, karena persiapan itu nanti untuk bulan 10. Kenapa sampai saat itu seperti bilang tadi, itu persiapan nanti untuk mendatangkan hujan ya, penanaman untuk tempat-tempat kebun-kebun yang ladang itu ya, kebun ladang itu nanti memang untuk datang hujan itu supaya nanti saat mereka nanam jagung sih waktu hasilnya bagus ya. Jadi dalam perjalanan itu nanti ada punya bahasa teriakan masing-masing. Dan tidak boleh ada satupun pernah di jalan.
Jadi semua jam 6-7 ini kalau mereka udah teriak-teriak ini harus tutup pintu semua. Maksudnya? Masuk ini karena ada semacam nitupai itu ya, nitupai kata bahasa Pantangan. Indonesia. Karena itu nitupai itu perseliweran. Dia terbang kemana-mana itu ya. Jangan sampai itu ya. Jadi menghindari itu tadi, jangan sampai salaman apa dipukul atau diangkat gitu ya. Cerita seperti itu. Artinya tradisi-tradisi itu masih tetap terjaga ya. Terjaga sampai saat ini, terjaga. Nilai-nilai. Nilai-nilai tetap terjaga. Pak Ardi, memang ini menarik ya. Seperti tadi saya bilang, kita punya harapan saung bembang Greta ya. Kita bertumbuh ya, bertumbuh karena kita berakar ke bawah. Tapi nilai-nilai budaya menjadi nutrisi untuk tumbuh kembang ya. Kita sebagai makhluk sosial ya, dan sebagai makhluk individu ya. Tapi yang menarik sekarang, anak-anaknya di kampung yang konteksnya ada dalam komunitas budaya, tapi udah mulai tidak mengakar ke bawah, tapi ingin bertumbuh, dan ini bahaya. Sejauh mana Pak Adi melihat gejala itu dan bisa, ya orang istilah kerennya, bisa tercerabut dari akar budayanya dan akan menjadi manusia seperti layang-layang yang putus dan mengambang hidupnya. Kira-kira gimana itu? Ya, terima kasih Pak Donatus. Itu juga saya kira budaya meniru dari anak-anak muda, dari apa yang mereka lihat tanpa melihat apa alasan mereka meniru, dari misalnya dari televisi, dari gadget, dan itu mereka tiru dengan begitu saja tanpa mempertimbangkan apa efek dari apa yang mereka lakukan. Nah, saya kira hal itu juga dipengaruhi oleh kurang kuatnya anak-anak muda kita di kampung tertanam oleh nilai-nilai budaya atau tradisi yang ada di masyarakat, sehingga begitu budaya luar terfilter masuk, jadi mereka seperti terkejut dan meniru begitu saja. Jadi kurang mengakarnya wake celer ngerwa itu ya, budaya sendiri mudah digoyah oleh budaya luar yang baru ya, yang masuk inkulturasi budaya itu. Ya, bisa dibayangkan ya, sekarang zaman gadget ya, anak milenial, bayangan saya misalnya seluruh Flores. Nah, itu ya, bisa terjadi pada anak milenial. Seluruh Flores ya, ketika sinyal, karena ada rencana itu 5G di Labuan ya. Pak Menkominfo mungkin di sudah canangkan itu. Flores ke bagian timur mungkin 4G ya. Sinyal itu akan memudahkan orang terkoneksi ke seluruh dunia. Dan mereka melihat nilai-nilai budaya sebagai hal-hal yang kolot ya. Nah, itu bahaya itu. Ini bahaya. Sementara mereka sangat terobsesi dengan budaya luar, dengan pop Korea di sana, tapi mereka tidak punya bucket salar ke bawah ya, tidak punya akar budaya. Ini bahaya ya. Itu apa yang harus dilakukan sekarang sebenarnya untuk menjaga agar nutrisi yang ada di sekitar Anda tetap menjadi kekuatan untuk menumbuh kembang kamu secara budaya gitu. Saya kira itu perlu peran dari banyak pihak. Di tingkat kampung, yaitu memang orang tua perlu melibatkan anaknya dalam aktivitas tradisi dan budaya sejak kecil. Perlu dilibatkan, entah itu dengan membiarkan dia menonton atau ikut aktif di dalamnya, juga bisa memberi mereka ruang untuk membuat pentas budaya tersendiri untuk anak-anak. Itu di tingkat kampung. Saya kira di tingkat pendidikan, pihak pemerintah kabupaten atau kecamatan atau desa juga memberi ruang dalam bidang pendidikan untuk mempelajari budaya-budaya lokal. Bagaimana keindahan budaya lokal itu sendiri itu perlu ditunjukkan juga. Jadi mungkin perlu
dibiasakan pentas-pentas budaya, entah itu tingkat sekolah, entah itu tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, itu perlu digalakkan lagi. Itu perlu diintensifkan ya. Sehingga orang atau anak-anak milenial sekarang, mereka nilai budayanya sendiri itu mengakar, dan ketika budaya luar masuk, mereka tidak mudah terombang-ambing. Jadi tidak kontrol ya. Tidak cepat budayanya sendiri itu dianggap sebagai budaya yang kolot, karena dia sudah mengakar dalam dirinya, itu sudah mengakar. Oke, pemirsa KBS TV, demikian percakapan kami. Pesan kami, tetaplah jadikan nilai-nilai budayamu nutrisi bagi dirimu dan kelompokmu, karena dengan itu kamu akan punya akar kuat untuk bertumbuh, untuk tumbuh kembang menjadi masyarakat dan daerah yang maju. Apalagi wisata budaya akan menjadi terdepan. Karena itu jangan melupakan nilai-nilai yang menjadi nutrisi bagi kehidupan kamu. Saung membang gereta wakit salah ngerwa. Jadi agar kamu bertumbuh, kamu harus berakar pada nilai-nilai budaya tempat kamu berpijak. Demikian salam dari kami di Simpang Jalan. Nantikan kami pada kesempatan berikutnya.